Ini baru oke. Ini agak susah, Ini oke. Oke. Hai, kali ini kita bakal coba untuk membahas objek-objek yang transparan dan high gloss, yang katanya motonya susah banget. Ya, di sini saya bakal coba bawakan, tunjukkan caranya yang nggak terlalu susah. Hai, saya Novian Sanjaya, dan saya sedikit transparan. Bila kalian merasa channel ini berguna, please like, subscribe, and share. Gratis kok. Sebelum kita memotret objek apapun tersebut, hal yang pertama kali kita harus lakukan adalah mencari tahu sifat dan karakter dari masing-masing objek tersebut. Ya, kali ini kita akan memotret gelas sebagai objeknya yang sifatnya dan karakternya agak unik. Kenapa? Karena dia tembus pandang, high reflektif. Jadi ya bentuknya yang seperti bola ini juga membuat ruangan ini terekam di atas permukaannya. Refleksinya ada di sini. Tapi jangan salah paham. Tugas kita bukan hanya untuk menghilangkan refleksi, tapi kita merubah bentuk refleksi yang ada menjadi bentuk yang kita inginkan. Secara estetika dan secara logika, bagaimana refleksi yang baru kita bentuk itu nanti malah akan mengangkat nilai daripada produk ini sendiri. Kurang lebih seperti itu. Seperti biasa, untuk menyederhanakan hal atau to simplify things, kita memakai hanya satu lighting, dan lighting yang murah, lampu LED. Untuk awal ini kita bakal coba memakai kalkir, itu yang paling sederhana. Dan untuk backdropnya saya memakai akrilik hitam bekas. Ini udah agak sedikit amburadul, agak battered karena udah mulai melengkung-melengkung, penyok. Tapi ya cukupan untuk kasus kali ini. Dan nanti kita akan memakai reflektor atau cutter, background hitam, dan lain-lain. We'll see. Di sini saya akan coba buktikan. Di belakang kita memakai satu direct light, hard light, langsung mengenai objek kita. Efeknya terlihat keras karena kita lihat banyak refleksi dari lighting tersebut dan baju saya dan lain-lain. Kita bakal lihat bagaimana pemakaian sebuah diffuser di antara objek dengan light source itu bisa merubah semuanya secara signifikan dalam waktu yang instan. Luar biasa. Padahal kita hanya cuman menaruh secari kalkir. Untuk kali ini saya menyarankan untuk memakai kalkir yang agak tebal. Semakin tebal diffusernya, semakin bagus pula nanti dispersi cahayanya. Kalau mau sempurna ya kita pakai frosted perspex glass atau akrilik. Itu cuma agak mahal. Ya, jangan bahagia dulu. Perhatikan benar-benar detail yang ada di permukaan gelas kita. Kalau kita perbesar yang tadi atau kita perhatikan benar-benar, kita mendapatkan masih ada dua refleksi yang mengganggu. Satu ada refleksi pintu di depan saya, di depan sini. Dan ada dua titik berwarna kuning. Yang kuning ini gampang sekali mendeteksinya, itu lampu dari belakang. Dan pintu ini bentuknya saya lihat pintu di depan studio saya. Karena pintu kayu warnanya coklat. Ya, aturannya adalah kita mencari dulu sumber masalah refleksi dari mana. Dari sana baru kita bisa mengurangi refleksi tersebut atau bahkan menghilangkannya. Cara yang paling gampang atau optimal sebenarnya memang dalam satu studio kita ini semua cahaya itu mati atau tidak ada cahaya lain kecuali cahaya yang menerangi objek untuk keperluan fotografi kita. Di luar itu harus mati. Tapi kadang-kadang kita berada di lokasi tidak bisa meminta semua itu. Tapi selama kita mengetahui sumber masalahnya di mana, kita pasti bisa mencari solusinya. Untuk kasus saya ini, saya memakai lampu continuous light yang cukup kuat, itu untuk keperluan video, kalau enggak muka saya gelap. Dan lampu itulah yang mengganggu. Kita bisa lihat kalau kita matikan. Ya, refleksinya langsung hilang. Kita matikan. Yang kedua, lampu kuning.
Oke, sudah hilang dia. Good. Problem solve. Cara yang kedua adalah kita bisa memakai cutter. Ya, cara ini adalah cara yang mungkin agak sedikit repot, tapi ya it works. Pertama kita cutter dengan black flag ini. Kita lihat untuk yang belakang cahaya kuning kita ya selesai. Kita cukup mengcutnya dengan black flag ini tanpa harus mematikan lampu di belakang. Untuk pintu atau refleksi pintu yang dari depan kita cukup hanya memasang cutter di depan pas di belakang kamera, otomatis nanti gambarnya akan bebas dari refleksi. Perfecto. Oke, setelah gelas kita terbebas dari refleksi yang mengganggu, ya kita tinggal mainkan saja cahaya utama kita atau cahaya satu-satunya yang kita miliki. Dari situ kita coba lihat apa dia kurang ke atas atau kurang ke bawah. Ya. Itu akan berbeda nantinya. Bila kita merasa cahaya kita itu masih terlalu keras, kita bisa menambahkan diffuser lagi atau kalkir di depan lampu kita. Jadi tinggal tergantung kita. Kadang-kadang saya sering menemukan juga refleksi yang mengganggu yang disebabkan oleh refleksi dari gelas itu sendiri. Kasus itu agak sulit menghilangkannya, paling kita bisa kurangi. Berdasarkan pengalaman saya selama ini, pemakaian diffuse light untuk objek-objek transparan seperti gelas yang kita foto kali ini masih merupakan cara yang paling efisien, mudah dimodifikasinya, dan menghasilkan impact yang nggak kecil pula. Dan kali ini saya coba memakai black flag kecil untuk merubah backgroundnya. Dari background yang putih kita rubah menjadi background hitam. Kita posisikan dia tepat di tengah, center, ya, untuk menghasilkan garis outline yang simetris. Oke, setelah kita dapat itu, keren man, this is cool, this is so cool. Ya. Sisa putih nanti kita potong di Photoshop, ganti dengan hitam, beres. Yang sekarang saya mau bawakan adalah cara yang lebih klasik, di mana saya lebih menyukai tabletop, dalam artian backdrop yang saya pakai sekarang ini tidak perlu lagi disambung-sambung seperti yang pertama di Photoshop. Bukannya saya nggak suka Photoshop, kalau kita bisa bikin langsung jadi apa adanya di kamera, itu menghemat proses kerja kita, lebih efisien dan lebih cepat waktu. Di sini saya mau merubah feel dari cahaya yang di belakang ini, saya mau membuat lebih lebar dan lebih halus dan lebih rata. Saya tinggal tambahkan kalkir di belakang lampu saya, jadi double diffuse istilahnya. Saya tempelkan di lampu saya mundurkan sedikit jaraknya, saya berharap dia menjadi lebih rata, tidak terlalu rata tapi sedikit lebih rata. Oh ya, oke, that's better, good. Saya akan memakai shutter speed lebih lambat karena saya berharap untuk bermain-main dengan shutter speed lambat ini. Di sini dengan mata telanjang pun kita bisa lihat adanya refleksi yang tidak kita inginkan, yaitu kembali lagi dari lampu kuning di belakang. Cukup saya taruh cutter di sebelah kiri. Yap, dia langsung hilang. Dan lagi ada satu bocor dari sebelah atas untuk menerangi muka saya. Ini bakal saya coba untuk hilangkan atau kurangi. Mudah-mudahan bisa. Oke, kayaknya bisa. It can be done. Dia menghilang. Perfect. Di sini saya memakai shutter speed cukup lambat, setengah detik, diafragma 16.
Dan saya bisa bermain-main dengan latar belakang kita. We'll see. Setengah second, saya setting timer, standby, kita lihat posisinya, kita gerakan tidak terlalu cepat sampai dia shutter, kita lihat hasilnya. Oke, kita coba lagi. Ini biasanya hasilnya susah tertebak sampai kita menemukan pola atau pattern, dan itu tergantung kita sampai kita happy. Oke. Di sini. Oke, lagi. Oke. Ya, atau kita bisa memakai plastik warna atau filter gel. Setting timer dengan shutter speed yang lebih lambat. Ya kan, coba lihat posisinya kurang lebih. Oke. Kita lihat apa jadinya. Oke, di sini saya akan memakai satu teknik yang juga termasuk paling sering saya gunakan. Tetap menggunakan satu hard light. Saya memakai lampu yang tadi digunakan untuk mencahayai muka saya. Dan kita akan memakai satu alat yang namanya polyfoam. Dan saya suka menyebutnya dome. Jadi saya cukup taruh di atas meja, dibikin seperti dome, melengkung di atasnya. Di sini dome ini sebenarnya berfungsi sebagai reflektor ataupun diffuser sekaligus. Jadi pada sisi dalam sini itu terdapat bocoran cahaya dari atas ini, dari main light kita. Itu berfungsi sebagai reflektor. Sedangkan cahaya yang mengenai sisi luar itu treatmentnya sebagai diffuser. Jadi yang mengenai sisi sini sebagai reflektor ini, dia akan menghasilkan garis yang lebih keras. Sedangkan cahaya yang di-diffuse di sini dia akan bergradasi, sangat fine. Kita coba lihat aja hasilnya. Oke. Seperti biasa kita masih dapatkan adanya refleksi yang mengganggu dari sana. Kita hanya cukup tutup saja. Perfect. Jadi di sini kita bisa mendapatkan dua jenis tipe cahaya. Yang satu agak keras, yang satu lagi bergradasi. Luar biasa. Kelebihan dari dome ini adalah kita bisa memakai double dome, triple dome, di mana dome kedua atau ketiga bisa berupa diffuser untuk memperhalus, atau bisa sebagai cutter atau black flag. Kita simply hanya menaruh bidang hitam ini di sini, dan otomatis area putihnya akan mengecil dengan sendirinya. Sekali lagi kita tutup untuk menghilangkan refleksi yang tidak kita inginkan. Keren, man. That's keren. Oke, bila kurang kecil garis yang kita inginkan, kita bisa memakai cutter yang lebih besar. Kita bisa memasukkan cutter yang lebih besar, baru kita double dengan diffuser. Oke. Tinggal kita maju mundurkan. Kita punya reflektor dan cutter. Kita akan bisa menghasilkan sesuatu yang amazingly good. Oke. Ya, jadi tergantung kita. Ini cara yang efisien. Ya, basically kurang lebih cara kerjanya seperti itu. Setiap kali saya bikin workshop ataupun mengadakan seminar atau mengajar depan kelas, banyak orang bertanya, kenapa Pak kalau Bapak bikin workshop atau demo kok nggak pernah sampai hasil jadi? Jawabannya simple, karena tugas saya adalah untuk memberitahukan how to, knowledge, terutama basic knowledge-nya. Pengembangannya itu semua di tangan kalian semua. Karena dengan mencoba, kalian akan belajar banyak. Kalau tidak, kita nggak belajar apa-apa.
So, menurut gua sampai sekarang cara mudah menguasai fotografi, pencahayaan dan lain-lain itu nggak ada. Karena menurut gua mudah itu merupakan hasil produk dari berproses. Jadi ya satu-satunya cara ya kita menjalani latihan demi latihan, berproses untuk menguasai hal-hal kecil. Yang kita cari adalah efisiensi, bukan kemudahan. Karena kemudahan nanti kita dapat setelah kita tahu cara bekerja yang lebih efisien. At least itu yang saya lakukan di dunia komersial. Ya tapi jangan terlalu percaya sama gua. As usual. Sampai dia.